Oke, lu pinter banget lah kalau Putri Indonesia ya, kayak. Dan terakhir adalah, nah, Wah, oke, oke. apakah? Em, Nah, jadi bingung kan? Enggak, pokoknya aman. Bicara aja apa aja ya kan pasti juga. Wah, gini. Aku juga nggak tahu sih pertanyaannya apa gitu kan. Iya, Biar pada jadi penasaran. mungkin gini ya Mbak ya, aku pilih dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara aja, selama bicara belum dilarang. Dan yang namanya bicara aja gitu, ya ada yang suka, ada yang enggak. Itu punya suka-suka kalian aja deh. Silahkan berikan komentarmu. Dan hari ini tuh aku bersama, terus sebenarnya nggak enak banget ya kalau aku spill ya, karena aku kelihatan tuanya, karena di samping aku ini sangat muda gitu loh. Dan adalah Putri Indonesia Pariwisata tahun 2022, Dinda Crescela. Mbak Enji, terima kasih Aduh, sudah diundang. ya Thank you so Allah. much. Cantik banget sih kamu ya. Aduh, mungkin terpancar dari aura senior ini ya. Tapi kalau begini-begini kelihatan banget ya, ini yang muda gitu kan, ini yang tua gitu kan. Tapi alhamdulillah sih sama-sama Putri Indonesia gitu ya. Karena aku Putri Indonesia 23 tahun yang lalu, Dinda Putri Indonesia tahun lalu ya kan. Tapi udah kelihatan cerdasnya. Dan sebenarnya Dinda itu adalah kelahiran tahun 97, Mbak. 97. 97. Aku senang kalau dipanggil Mbak. Ya kan, karena kalau itu harusnya tante gitu ya. Karena maksudnya anakku tuh seumurannya Dinda gitu loh, Sahwa gitu. Dan kemarin tuh sempat menangkan menjadi third runner up di Miss Supranational 2022 juga gitu. Oke. Alhamdulillah, bersyukur banget. Iya ya. Nah sekarang kita ngomongin soal pencapaian ya. Berarti di Miss Supra itu ya, orang kan konon mengetahui bahwa Miss-Missan itu ya kan kadang-kadang punya interpretasi yang agak jelek juga. Betul. Ya, Setuju. artinya at the end of the day itu cuma beauty contest gitu Benar. kan. Nah, tapi kalau misalkan Dinda kan udah ngikutin Miss Supranational berarti ya, itu apa yang didapat di sana? Memang bener sih Mbak, sedihnya tuh karena banyaknya noise dan juga digitalisasi yang agak mengobrak-abrik apa pesan dari beauty pageant ya Mbak. Jadinya orang awam tuh juga agak susah untuk menangkap apa ya visi misi dari kontes-kontes ini gitu. Jadinya banyak yang mungkin mengira, oh ini ajang siapa yang paling cantik, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling kurus gitu-gitu kan. It's not even what I was trying to do here gitu. Karena aku pun terinspirasi oleh Putri Indonesia itu tuh sebenarnya bukan karena ingin menjadi orang yang dengan gengsi yang tinggi atau orang mungkin dengan followers yang banyak atau likes yang banyak, tapi lebih kepada orang yang bisa memiliki impact kepada society. Ya, dicatat ya, bukan untuk pencapaian juara 1, juara 2 gitu kan. Nah, tapi kepada lebih bagaimana tuh bisa mengaktualisasikan diri dan memberikan yang terbaik. Ini jawaban Indonesia. Nah, kemudian ya Din ya, sekarang kan Dinda tuh aktif banget ya. Akhirnya setelah menyerahkan crown ya berarti Crown ya. Borobudur Crown yang biru. Borobudur ya. Nah, akhirnya aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya. Nah, termasuk yang kemarin itu membuat satu komunitas Better Equal. Nah, itu sebenarnya kenapa sih kok bisa ke sana? Ya. Jadi memang sedikit cerita nih Mbak Enji, karena Better Equal itu didirikan aku waktu itu tahun 2021, di mana itu kan zaman-zaman COVID ya, zaman COVID itu, dan aku merupakan lulusan ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya awalnya itu hanyalah sebuah unek-unekku untuk aku lampiaskan, aduh perempuan itu harus seperti ini, perempuan itu punya hak seperti ini, perempuan punya kesempatan seperti ini. Jadi aku desain sendiri, aku tulis kopinya sendiri, aku Photoshop sendiri, terus aku buatkanlah itu social media brandingnya sendiri. Karena memang mungkin 4 tahun kuliah kerjaannya gitu terus, jadinya ketika 2021 ini ngapain lagi ya, jadinya that's what I did gitu. Tapi ternyata setelah Better Equal didirikan kurang lebih 2-3 bulan, oh ternyata banyak yang reach out, banyak yang butuh kerjasama dan kolaborasi, dan akhirnya ke depannya kita bersinergi dengan sebuah komunitas tempe movement Indonesia gitu. Jadi cool ya. Jadi ternyata sebuah unek-unekku tadi itu membuat
dan juga membuka harapan baru pada ibu-ibu khususnya di Jawa Timur, cause I'm from Jawa Timur, di mana mereka mungkin terbatas ruang geraknya untuk bisa free secara ekonomi gitu Mbak. Jadi karena kan Malang terkenal oleh tempenya. Tempe ya. Tempe Malang gitu. Tapi di sana tempe itu hanya sekedar menjadi tempe goreng atau tempe keripik tempe gitu. Jadi di sana kita berikan pelatihan bagaimana tempe ini bisa diberikan added value-nya. Oke ya, pokoknya dukung ya nanti Dinda tuh ini IG-nya gitu kan, dan Better Equal juga ada IG-nya, semuanya oke, come on reach out gitu. Karena sebenarnya Putri Indonesia itu benar yang kata Dinda tadi ya, tidak hanya crown-nya. Benar. Tetapi setelah itu apa? Impact-nya, betul. Dan ini is one of the example gitu bahwa Dinda akhirnya membuat Better Equal dengan semua program-program yang reaching out kepada masyarakat. Yes, betul. Oke Din, kita kan agak santai nih ya. Oke. Sekarang nih Dinda nih kan setelah udah bikin komunitas, terus advokasi lah. Tapi by the way, Dinda ini adalah lulusan alma mater sebenarnya kita nih. Jaket kuning. Betul. Jaket kuning, tapi double degree-nya dari Deakin University Deakin di Melbourne. Oke kan, aduh jadi berarti memang secara edukasi punya track record yang alhamdulillah lah ya. Nah kemudian nih Din ya, sekarang ini kan banyak kali isu-isu ya mengenai kan tadi Dinda bilang bahwa oke, perempuan kan pokoknya harus berdaya lah at least. Tapi kan banyak juga yang mengatakan bahwa ini kan perempuan ya digituin karena perempuannya sendiri gitu. Ya artinya apalagi sekarang mungkin ya dengan memang tren fashion nih yang emang lagi buka-bukaan gitu kan. Nah, so what do you think about that? Kalau menurutku sebenarnya it's all come back to bagaimana kita sebagai individu itu Mbak, kita bisa, karena kan sekarang tuh the power of media is really strong. Bagaimana kita setiap contohnya sekarang aja gitu, we can make our own media, we can make our own voice. Kita bisa menyuarakan apapun unek-unek dan juga opini kita masing-masing. Dan di sana bagaimanalah peran kita masing-masing secara individu, secara kesatuan dari Republik Indonesia gitu, masing-masing citizenship of Indonesia itu bisa bertanggung jawab atas pesan yang kita sampaikan di media itu. Jadi bagaimana pesan masing-masing pesan tadi itu bisa mempengaruhi opini publik secara utuh, itu bagaimana nantinya akan terbentuk juga opini terhadap standar kecantikan, opini terhadap beauty pageant, opini ataupun standar tentang ajang-ajang kecantikan lainnya gitu. Jadi tanggung jawab menurut saya itu kembali lagi sih Mbak, bagaimana kita itu ya. bisa membuat ataupun berpesan itu lebih bertanggung jawab. Makanya nih acaranya bicara aja, pokoknya bicara apa aja gitu kan. Yang penting ya artinya terserah netizen mau menilai seperti apa. Benar. Nah tapi do you agree gitu loh kalau misalkan kadang-kadang tren itu, fashion trend itu disalahkan atas pelecehan yang terjadi? Wah, enggak. Jadi aku sangat tidak setuju bahwa pelecehan itu terjadi karena perempuan yang salah pakai baju ataupun perempuan yang salah tata krama seperti itu ya Mbak ya. Berarti wait ya, kita bilang dulu. Berarti hai para lelaki atau para siapapun yang menonton gitu kan. Baju yang terbuka dan sebagainya nih Dinda mengatakan enggak dong, bukan salah di yang pakai bajunya. Benar. Justru ada datanya Mbak bahwa more than 50% orang yang terkena pelecehan itu justru orang yang berpakai baju tertutup, bukan yang baju terbuka. Jadi ketika kita menyalahkan orang berbaju terlalu terbuka, saya rasa itu nggak relevan dengan apa data yang sudah diberikan dan juga sudah dilaksanakan gitu. Jadi dan again marilah kita buka pikiran dan juga buka hati, buka empati kita untuk bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan, especially terhadap perempuan seperti itu. Berarti kan pelecehan itu tuh bukan karena kita misalkan yang pakai baju terbuka tuh jadi ngundang gitu ya. Nah ini relevannya ke situ. Pertanyaannya kedua nih, mungkin nanti Dinda kan at your age gitu kan. And then you see sekarang tuh, aduh gimana sih apalagi dengan isu yang kemarin body checking dan sebagainya kan. Akhirnya kan jadinya lah, ya itu juga sih ya, perempuannya juga sih gitu loh mau gitu kan. Akhirnya at the end of the day yang Dinda akan suarakan di Better Equal itu kan akan jadi mental karena orang nganggapnya lah kita ya begitu karena ya kalian begitu gitu. So what do you think? Sedih Mbak kemarin ketika dapat berita seperti itu, karena sebagai
mungkin kita juga sama-sama merasakan bagaimana perkembangan di dunia kecantikan itu sangat jauh dari apa yang kemarin diberitakan dengan sangat luas ya Mbak. Sampai ke luar negeri, sampai ke portal-portal berita luar negeri. Jadi bukan prestasinya yang dijunjung tinggi, tapi justru malah berita seperti ini yang harus didengar oleh sebangsa setanah air tentang bagaimana peran dari beauty pageant. Itu sangat menyakitkan karena itu tadi, kita kan di sini bukan untuk sebuah suara ataupun gengsinya ya Mbak ya. Tapi ketika itu yang kembali dibicarakan, saya rasa itu merupakan sebuah step back dari dunia kecantikan, di mana orang yang bekerja dalamnya, satu tidak tanggung jawab, dan kedua tidak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya dari kegiatan body checking itu ya. Jadi ini bukanlah sebuah example yang harus kita bahas terus-menerus, karena saya percaya peran media itu semakin dibahas, dia akan semakin mendapatkan exposure ya. Tapi jadi kan nggak layak. Kan, ya kalau misalkan itu kan akhirnya buntutnya itu lebih kepada lo perempuan itu dilecehkan karena dia mengizinkan dirinya dilecehkan. Nah, so what if you have the voice gitu loh untuk encourage gitu kan? Ya emang believe it or not, akhirnya itu jadi stigma yang terbentuk di masyarakat kan. Betul. Harusnya ya kalau misalkan nggak mau di body checking ya bilang aja enggak gitu. And then at the end of the day kita lagi, perempuan lagi yang disalahkan. Benar, kan? Benar, poinnya Mbak Enci benar banget, bahwa kenapa perempuan itu disalahkan, karena satu, pasti takut untuk bersuara. Satu tuh insecure, satu takut, mungkin perempuan-perempuan atau finalis kemarin kembali ke case tadi yang itu, mereka takut nanti kalau misalnya saya nggak gini, saya dikalahin, ntar kalau saya nggak gini, saya disalahin gitu. Jadi ketakutan untuk bersuara menurutku Mbak itu masih menjadi salah satu isu yang paling penting untuk kita tackle gitu. Nanti pokoknya kalau kalian punya masalah dengan, aduh aku kok ini kayaknya nggak berani untuk bersuara padahal aku ngerasa dilecehkan, ini pokoknya Dinda itu akan memberikan dengan cuma-cuma lah ya konsultasi. Betul, of course. Please reach us. Kita juga bareng-bareng, kita belajar bareng, kita tumbuh bareng. Betul, dan sekarang waktunya kuis. Nah, tapi Dinda hanya menjawab dengan mengangkat saja kartu yang ada di bawah ini. Oke, ini ada 2, oke kan? Nanti tinggal ditunjukkan ke kamera. Oke, pertanyaan pertama, kuis bicara aja. Oke Dinda, jadi kamu ingin menikah di usia di bawah 30 atau di atas 30? Di bawah 30 insya Allah ya. Ada tepuk tangan dong lu pada, ya kan? Ya Allah. Sekarang berarti usianya 26. Nah, berarti tinggal 4 tahun lagi, kan? Kok di remind ya? Nah, kira-kira berarti udah ada pacarnya dong. Kalau udah tinggal 4 tahun kan soalnya yakin banget nih Dinda nih. Pokoknya menikah di bawah 30. Insya Allah ya Mbak ya. Kalau misalnya jalur yang sekarang diberikan tanda-tanda baik sama yang di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Terus seneng banget ya jadi pacarnya Dinda, karena dia flatter banget loh ini kalau nonton gitu kan. Oke, and then the next, ini ada 2, oke kan? Ya. Dinda pilih keluarga atau karir? Selalu keluarga. Karena ya kalian tepuk tangan aja ya kan. Dan kalian mungkin akan semakin mengagumi Dinda begitu ya, karena berharap ya Allah kalau jadi suaminya nih pasti Dinda akan mengutamakan keluarganya gitu kan. So sweet. Kalau misalkan suami tidak mengizinkan kerja, berarti
suaminya yang belum tepat, Mbak. Berarti Tapi ganti nggak- suami. ganti suami. Aduh. Masuk ke 70. Masuk ya. Itu sih ini bener banget karena ini adalah jawaban yang paling praktis gitu loh ya kan, dan emang realitanya begitu ya kan. Berarti salah kawin dong yang kemarin gitu ya, kalau suaminya nggak ngizinin kerja gitu. Oke, sekarang antara dua ini kok dikasih, aduh ya kan, oke nggak apa-apa lah, tas atau sepatu. Oke, aku pilih sepatu deh. Oke, walaupun sepatunya nggak begitu kayak cantik begitu ya, ini sepatu apa gitu ya. Tapi aku Sepatunya tuh nggak harus- putri Iya, ya. sepatu nggak putri banget gitu ya. Aduh, tolong ya. Bagaimana ya kan? Nggak apa-apa. Sepatu basket. Iya, Benar. apa karena- Oh, mungkin gitu benar. Terima kasih loh, Betul, Karisma. karena mungkin Dinda juga adalah ini ya, atlet basket ya. Iya, Benar jadi nggak? banyak sepatu-sepatu yang menjadi peranan dalam hidupku. Satunya sepatu basket, sepatu bola, sepatu heels, dan sepatu-sepatu lainnya. Oh. Jadi sepatu tuh berkesan dalam hidupku. Masuk Kak Dinda ya kan. Dan filosofi sepatu tuh buat Dinda apa? Oh, wow. Sepertinya dimanapun atau apapun sepatu yang akan aku pakai, aku selalu ingat kemana aku berpijak. Betul. Dan lebih baik nggak ada tas daripada nggak ada sepatu. Ya kan? Oke, lu pinter banget lah kalau Putri Indonesia ya kayak. Dan terakhir adalah, nah, Wah, oke, oke. apakah? Bingung. Jadi bingung kan? Pokoknya aman. Bicara aja apa aja ya kan, pasti juga. Wah gini. Aku juga nggak bisa tahu sih pertanyaannya apa. Gitu, kan, Iya, biar pada jadi penasaran. mungkin gini ya Mbak ya, aku pilih dua-duanya. Karena dan again seperti yang tadi impianku aku ceritakan ke Mbak Enji bahwa aku ingin membuat perubahan, aku ingin Betul. terus bersuara tentang perempuan dan juga edukasi dan lain-lainnya, dan aku rasa ketika bisnis itu bisa merubah nasib seseorang, tapi untuk merubah orang secara dengan apa ya, jumlah yang lebih banyak, aku rasa salah satu jalurnya hanyalah politik gitu. Betul. Jadi impianku terhadap dunia politik, semoga nanti ke depannya ketika insya Allah ada jalannya untuk aku berkarir di dunia politik pun, aku juga bisa menyuarakan hal yang lebih influential dan juga bisa berpengaruh pada kerabat-kerabat. Langsung tuh partai politik tuh mendekat ke Dinda ya kan. Sayang tuh pencalekan udah ditutup ya nanti ya, berarti 5 tahun ke depan ya, siap-siapin aja gitu ya kan, karena Dinda tuh pasti mau. Dan memang nggak ada yang salah dengan politik begitu Betul. kan. Yang salah adalah manusianya yang ketika memainkan politik itu akhirnya dia jadi salah arah lah. Udah nggak usah ngomongin gue ya. Oke, dan kalau sudah melihat kan jawaban-jawaban cerdas dari seorang putri Indonesia gitu loh. Ini dikasih jawaban begini aja itu gampang ditelennya sama Dinda mah. Oke, the next question is, nah Din, kamu tuh kalau melihat sekarang nih standar kecantikan perempuan, what is the standard sekarang? Apakah masih tetap putih, tinggi, langsing, hidung mancung? Nah, itu gimana kan? By the way, kan Dinda juga emang sangat aktif untuk menginfluence bagaimana standar kecantikan Iya, harus betul. menjadi pedoman lah begitu, dan Betul. tidak salah Betul. arti. Mungkin aku sedikit cerita juga ya Mbak, bahwa pertama kali aku kemarin dipilih menjadi Putri Indonesia Jawa Timur, itu banyak sekali cibiran, cacian terhadap bentuk fisikku gitu. Jadi oleh karena itu aku nggak stop dari sana. Aku bukanlah Putri Indonesia dari Jawa Timur yang setinggi dan juga semampai putri-putri sebelumnya. Tapi itulah justru pesan yang aku ingin sampaikan, bahwa seorang putri itu tidak peduli seberapa tingginya, seberapa mancungnya atau seberapa putihnya, tapi yang penting ketika seorang putri itu bisa memberikan sebuah impact dan juga pesan yang bisa diterima dan juga menginspirasi orang lain, I think that's the most ideal standard of beauty gitu. Jadi semoga kedepannya contoh dan juga realisasi yang aku lakukan itu bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik semua yang kedepannya mau memberanikan diri untuk mengikuti beauty pageant, agar keterbatasan yang mereka punya seperti yang aku rasakan itu tidak menjadi limitasi bagi mereka untuk berkarya. Berarti dibully lah ya waktu itu maksudnya, Oh, iya, artinya sangat. Oke, Mungkin Karisman bisa menjadi Wah luar biasa. And then how you orang yang stand up melihat. for that?
Aku pastinya aku nggak merespon, tapi aku buktikan aja Mbak dengan karya bahwa aku bisa melakukan ini, aku tetap perform every single day, I'm getting better, I'm training dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu dibales, tapi ya buktikan saja dengan karya. Dan terbukti maksudnya akhirnya menjadi third runner up dari Miss nasional kan, itu kan juga artinya it's like the answer gitu loh for those yang pada waktu itu tuh ya ibarat katanya seperti membuli. Nah tapi sekarang kita lihat berarti kan kecenderungan juga di Miss Universe kan juga standardized-nya juga udah beda kan, artinya ya kan Dinda ini pasti lebih tahu lah, artinya mereka juga udah bikin yang Miss yang ya agak sedikit moleh gitu kan. Terus apalagi yang terakhir inklusif ya. The last one is like yang menang Miss Supranasional? Oke, terus yang di zamannya Dinda tuh yang waktu di Poland? Lalela. Lalela itu from South Africa, the first Black Beauty. Nah, gitu. Jadi berarti kan semakin banyak sekali diversifikasi yang juga berada di panggung-panggung ajang kecantikan internasional gitu, Mbak. Oke, dan actually it's really kind of saying bahwa don't please gitu put us in the box gitu. Ini harus black, ini harus white gitu. Gak ada lah beauty yang seperti itu gitu kan. Tapi beauty comes from your heart lah gitu ya. Aduh, keren banget dan pokoknya Kak Putri Indonesia. And then ini pertanyaannya aku minta tuh Dinda tolong clarify gitu kan, karena kan gini, Nadine ini kan kalau misalkan ikut-ikut putri-putrian lah beauty pageant itu kan ya biasa lah ya ada yang bertanya lah gitu. Emang itu bisa operasian tuh jadi ya beauty pageant lah begitu. Bisa atau nggak bisa itu sebenarnya memang tiap panggung nggak punya limitasi terhadap hal tersebut, Mbak. Jadi it's back to us bagaimana kita mau merasa nyaman di atas panggung. Mungkin ada yang merasa nyamannya dengan melakukan oplas seperti itu. Ada yang melakukan botox, filler dan lain-lain gitu. Jadi for me it's up to them. Bagaimana terserah pada masing-masing individu bagaimana mereka bisa membuat dirinya senyaman dan secantik mungkin. Karena definisi cantik tadi kembali ke definisi yang tadi Mbak ya. Bagaimana from within itu kita bisa merasa confident itu. Jadi kita lakukanlah usaha kita masing-masing bagaimana kita bisa merasa nyaman di atas panggung. Jadi tergantung penyelenggaranya juga lah ya. Misalkan ini ya kalau misalkan ada operasi ya saya nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin ada penyelenggara yang kita mau yang lebih ya nature lah begitu ya. Yang tanpa operasi gitu kan. Ya udah gitu. Itu terserah lah daripada si penyelenggaranya lah. Tapi kalau misalkan Dinda nih pasti oke dong sama botox, sama filler itu sometimes kan sekarang perempuan itu udah biasa ya. Apalagi kalau misalkan untuk aging gitu kan. Dinda gimana ngelihatnya? Nothing against those kind of treatment kan? Enggak dong. Pasti aku juga jadi I have nothing against untuk treatment seperti itu. Yang lagi mungkin aku juga in the past days memang aku belum terlalu familiar dengan hal-hal tersebut gitu. Baru setelah mengikuti ajang kecantikan baru tahu oh ternyata ini fungsinya seperti ini fungsinya seperti ini. Dan yang terakhir banget gitu ya adalah ternyata Dinda ini adalah keturunan Manado. Wah, om aku seneng banget ya tiap kali bahas tentang Minahasa. Pokoknya semua yang ada di Manado, Minahasa, Selatan, Minahasa, Utara, Minahasa, apalagi Nusa Tenggara, apalagi kalian orang Manado kasih tahu dong Minahasa apalagi nih. Minut ya, itu tadi Minahasa Utara, udah. Minsel udah. Kota Manado, ya kan aduh bagaimana sih. Nah ternyata Dinda itu masih kental loh Manadonya dan katanya tadi omanya? Rumambi. Omanya Rumambi. Kasih salam buat yang di Manado, Din. Halo semua saudara di Manado. Kita semua bersaudara. Jadi semoga kita bisa menjalin hubungan yang erat terhadap saudara-saudara kita semua di Manado. Semoga bisa berkesempatan juga untuk nanti kemarin udah Mbak bersama Putri Indonesia ikut pemilihan Putri Indonesia di Sulawesi Utara. Semoga nanti bisa ada kesempatan lagi untuk berkunjung ke sana. Oke. Dan Din gitu ya, aku mau kasih tahu kamu kan masih sibuk ya. Insya Allah. Ya kan, banyak kegiatan gitu. Nah, aku tuh punya bumbu masak gitu ya, yang sebenarnya sangat ringkas, praktis, cepat. Dinda tuh nggak perlu butuh waktu yang lama kalau misalkan pulang malam lapar gitu kan.
Nah ini dia loh Din, yang aku bilang kalau kamu tuh lagi nggak ada waktu, ya kan? Pasti super sibuk kan? Alhamdulillah. Dan makan ini gampang banget. Ini adalah bumbu masak instan tapi sehat loh. Rasanya enak banget Mbak, aku udah ngiler loh. Udah ngiler kan? Nah dan ini tuh nggak perlu upaya lah maksudnya. Upayanya cuma ya beli ini, ya kan? Upayanya beli ini dan ini tuh harganya tuh dari 16.000 sampai 34.000. Ya tergantung soalnya bahannya ada banyak banget. Dan bisa buat berapa porsi Mbak? 5 porsi loh ini. Ekonomis ya. Ekonomis kan, 34.000 yang paling mahal nih, ya kan itu buat 5 orang. Nah kebayang nggak? Cuma siapin nasi aja. Bener, nasi panas. Iya, nasi panas. Aduh. Dan aku tuh kadang-kadang cuma makannya pakai bumbu ini aja. Nah kan bisa nih kita pakai chicken kan. Tapi kalau misalkan aku tuh kepepet, aku cuma langsung pakai bumbunya aja dan pakai nasi kayak ala-ala ngekos dulu. Mbak, aku udah ngiler sih. Tapi pokoknya aku kantongin ya. Nah, oke. By the way anyway ya kan, Din. Kalau misalkan kita ngomongin wajahnya Dinda terpampang di Times Square. Aduh, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ya Allah. Kalian berharap juga kan? Berharap dong mukanya di Times Square. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi karena alhamdulillah tahun ini dipilih untuk menjadi brand ambassador dari Mustika Ratu dari Beauty Queen Series. Jadi kemarin mereka ada kesempatan untuk menayangkan salah satu advertisement mereka di Times Square ketika kemarin lagi New York Fashion Week. Jadi wah Mbak, ya ampun rasanya. Aku tuh punya salah satu buku mimpiku. Salah satunya tuh pengen mukaku berada di billboard. Tapi nggak pernah tuh aku mention billboardnya tuh di Times Square gitu ya. Tapi to actually be there di Times Square gitu loh. Bukan lagi di Kota Malang ataupun di sini. Iya. Subhanallah, benar-benar. Terima kasih. Makasih Beauty Queen karena Dinda akhirnya bisa terpampang wajahnya bukan di Minahasa Selatan, Minahasa Utara juga. Bukan di Malang ya kan, tapi akhirnya di New York. Alhamdulillah. Terus nyanyi juga kan Din ya? Aduh, insya Allah Mbak. Karena memang dari kecil suka nyanyi sebenarnya. Cuma semakin besar itu mungkin agak insecure, mungkin ngelihat sekitaran tuh kan suaranya tuh diva banget, dan I'm not that kind of singer gitu yang suaranya mungkin seperti Lyodra atau seperti yang lain gitu. Mungkin seperti yang PL tahu, suaraku tuh cukup lembut gitu ya kalau menyanyi. Jadi ya I hope that can be one of my unique selling point actually. Nanti kita nantikan ya apa yang akan terjadi gitu loh dengan Dinda dan Kema Entertainment dan Kema Musik gitu kan. Waduh mudah-mudahan ya. Doakan dong PL-PL-nya ya kan. Nah oke, thank you anyhow ya Din ya udah mau datang ke sini, udah mau berbagi ceritanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Dan pokoknya kalian tuh follow IG-nya Dinda dan juga jangan lupa hari ini kita harus berterima kasih kepada Piccadilly ya yang sudah mensponsori acara kita. Yeay. Nah bumbu masak tuh tersedia, pokoknya online ada. Dan yang pasti kalau ibu-ibu yang agak rempong begitu kan, membagi waktu seperti saya, ini yang paling solusi instan. Solusi instan, cepat, praktis dan when. Nah oke, dan juga buat studioku oleh Arcade Living. Makasih ya Arcade Living-nya for all the support dan hijab aku dari Kisera. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Thank you sayang. Thank you Mbak, thank you, sukses selalu, banyak berkah. Amin. Waalaikumsalam.